Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusriani, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NIM 2502037. Melalui video ini saya akan menyampaikan materi tentang psikologi umum dengan tema motivasi dan emosi. Ada beberapa hal yang kita akan bahas di materi ini, yaitu yang pertama, pengertian motivasi. Yang kedua, bagaimana teori motivasi menurut para ahli. Kemudian yang ketiga, pengertian emosi. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh motivasi dan emosi terhadap perilaku manusia. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengertian motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi berasal dari kata motif, yang berarti daya penggerak dalam diri seseorang. Dengan daya penggerak ini dapat membuat seseorang melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian teori motivasi ini adalah pendapat tentang kumpulan kekuatan yang diklaim bisa mendorong intensitas tindakan seseorang. Para pakar psikologi sepakat bahwa jenis-jenis teori motivasi bisa menentukan gairah, konsistensi, dan intensitas seseorang individu. Berikut teori motivasi menurut para ahli. Yang pertama, teori motivasi menurut Abraham Maslow, yakni hierarki kebutuhan, di mana memandang bahwa setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling fundamental seperti pangan, papan, kesehatan, dan fisik. Kemudian kebutuhan akan keamanan seperti rasa aman dari lingkungan secara fisik dan psikis. Kemudian yang ketiga, kebutuhan sosial, di mana kebutuhan seseorang akan rasa cinta, ingin diterima dan dimiliki. Yang keempat adalah kebutuhan dihormati, di mana di sini kebutuhan seorang ingin dianggap kehadirannya sehingga ia pun merasa layak untuk ingin mencapai cita-cita. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan pencapaian sesuatu, di mana kebutuhan untuk mengaktualisasi dirinya dengan tujuan agar kemampuan dan karyanya dapat diterima. Yang kedua, teori motivasi menurut McClelland, yaitu prestasi, di mana bahwa menganggap individu punya cadangan energi potensial yang bisa dikembangkan. Ada 3 kebutuhan inti seseorang, yakni kebutuhan untuk mencapai sesuatu, kemudian kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan terhadap afiliasi, yakni menjalin persahabatan, hubungan sosial. Yang ketiga, teori motivasi menurut Friedrich Herzberg, yaitu motivasi 2 faktor. Yang pertama, faktor ekstrinsik, di mana kecenderungan seseorang mengalami ketidakpuasan kerja yang menyebabkan seseorang berkewajiban menjalankan tugasnya. Kemudian yang kedua, faktor intrinsik, yaitu membawa seseorang mendapatkan kepuasan kerja seperti prestasi, penghargaan, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, apa itu emosi? Emosi adalah perasaan yang muncul akibat situasi tertentu. Komponen emosi terdiri dari komponen kognitif seperti proses berpikir dan interpretasi terhadap sesuatu peristiwa yang memicu respon emosional. Contoh, melihat sepotong tali yang dikira ular sehingga dapat menyebabkan respon emosionalnya yang berbeda-beda. Kemudian ada komponen fisiologis, yakni respon fisik yang otomatis dalam tubuh seperti peningkatan detak jantung, pernapasan, atau keluarnya keringat. Contoh, keterkejutan dan kegembiraan dapat memicu peningkatan gairah fisiologisnya seperti detak jantung yang cepat. Kemudian yang ketiga, komponen perilaku, yakni cara seseorang menunjukkan emosinya melalui perilaku, terutama ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara. Contoh, ekspresi wajah terkejut
Contohnya ketika mulut ternganga dan tertawa. Selanjutnya, bagaimana pengaruh motivasi dan emosi terhadap perilaku manusia? Motivasi dan emosi memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku manusia dengan membentuk individu, mengambil keputusan, menetapkan tujuan, dan merespon lingkungannya. Kemudian dapat memicu tindakan, misal rasa marah bisa mendorong seorang untuk bertindak menghadapi situasi yang memicunya. Pengaruh pada motivasi ada emosi positif, ada emosi negatif. Emosi positif misalnya kegembiraan dan kebanggaan yang dapat meningkatkan motivasi seorang untuk mengulangi perilaku untuk meraih tujuannya. Kemudian emosi negatifnya, misal ketakutan, kecemasan yang menurunkan motivasi, membuat seorang enggan mengulangi tugas baru atau untuk mencapai tujuan karena asosiatif dari masa lalunya. Jadi kesimpulannya di sini adalah motivasi dan emosi merupakan dua konsep psikologis yang saling terkait erat, di mana emosi dapat mempengaruhi motivasi seseorang dan motivasi dapat mengarahkan seseorang untuk bertindak berdasarkan emosi yang dirasakan. Mungkin sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.